Selamat pagi. Apa kabar kalian pagi ini semuanya? Pasti luar biasa. Oke adik-adik, pagi ini kita akan memulai ibadah sekolah minggu kita seperti biasa. Sudah berapa minggu ya? Udah hampir 3 bulan nih kita nggak ketemu. Tapi kita harus tetap semangat, tetap bersuka cita, dan tetap kita memuji Tuhan walaupun kita berada di rumah. Oke adik-adik, siap semua ya? Kita mulai ibadah kelas balita dan kelas kecil kita pagi hari ini. Kelas balita sudah siap? Kelas batita? Kelas kecil sudah siap ya? Siapkan Alkitabnya dan siapkan hatinya. Kita mulai ya ibadah kita, yuk kita saling menyapa walaupun berjauhan. Kita bilang sama-sama shalom shalom dan kita tunjukkan semangat kita pagi hari ini. Mari kita angkat pujian shalom shalom. Lanjutkan, kita sama-sama berdoa. Mari lipat tangannya, tutup matanya, ikutin Kak Indah berdoa tapi cukup dalam hati saja. Kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pagi hari ini kami mau bersyukur padamu. Kami bersyukur walaupun kami berada di rumah, kami tetap bisa beribadah, kami bisa tetap bernyanyi, kami bisa tetap memuji nama-Mu Tuhan. Kami tetap bisa mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Bapa. Hari ini Tuhan kami siap meninggikan nama Tuhan. Kami siap bersuka cita, kami siap memuliakan Tuhan. Berkati ibadah kami, berkati kakak-kakak sekolah minggu yang menyampaikan ibadah pada hari ini. Terima kasih Bapa, inilah doa kami sampaikan melalui perantaraan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Sekarang kita mau nyanyi lagi tapi kita sambil bangkit berdiri. Kita berdiri, udah pada sarapan kan? Kita mau nyanyi dari terbit matahari. Turun lembah yang dalam, ku melintasi padang
bersyukur ya adik-adik, Tuhan tetap ada di dalam kondisi apapun kita. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Alkitabnya sudah siap ya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat dulu pujian hormat bagi Allah Bapa. Disampaikan oleh Kak Agnes. Kita panggil sama-sama yuk. Kak Agnes. Kak Agnes. Mana ya Kak Agnes? Kak Agnes. Sudah siap semuanya dengar firman Tuhan? Kalau sudah siap, kita mau berdoa dulu. Yuk lipat tangannya, tutup matanya. Ikuti Kak Agnes berdoa, tapi dalam hati saja. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih ya Bapa, jika pada hari ini kami masih boleh berkesempatan untuk beribadah bersama-sama. Meskipun kami dalam rumah kami masing-masing, tapi kami mau mendengarkan firman Tuhan. Hadirlah bersama kami ya Bapa, temani kami Bapa ketika kami membaca Alkitab, ketika kami mendengarkan firman Tuhan, kiranya Roh Kudus yang memampukan kami untuk mengerti apa pesan-Mu pada kami hari ini. Terima kasih ya Bapa, berkati Kak Agnes yang akan membawakan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus yang mengurapi Kak Agnes sehingga dapat membawakan firman ini dengan baik. Ke dalam tangan-Mu lah kami mau serahkan ibadah kami hari ini. Terima kasih Bapa, di atas segalanya ampunilah segala dosa kami, agar kami tetap layak datang ke hadirat-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, semua yang percaya katakan, amin. Oke, Alkitabnya sudah dibawa semuanya. Yuk kita buka Alkitab kita dari 1 Korintus 12 ayat 4 sampai 6. 1 Korintus 12 ayat 4 sampai 6. Kak Agnes baca ya. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Ada dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Oke, shalom semuanya, selamat hari Minggu. Tema kita hari ini adalah Tuhan itu satu. Tuhan itu satu. Seperti yang tadi kita baca di 1 Korintus 12 ayat 4 sampai 6, ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Ada rupa-rupa pelayanan tapi satu Tuhan. Ada berbagai perbuatan ajaib tapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Nah, ada yang bisa bantuin Kak Agnes enggak? Angka satu yang mana ya? Coba yang sudah sekolah pasti tahu angka satu yang mana. Kak Agnes mau minta tolong Kak Grace. Coba Kak Grace bantuin Kak Agnes, yang mana sih angka satu, coba dilingkerin. Supaya nanti adik-adik juga nggak salah, angka satu yang mana. Iya betul, ini angka 1. Kalau pakai jari angkanya begini, angka 1. Nah, tema kita Tuhan itu satu. Kak Agnes mau ingetin adik-adik kalau Allah itu menyayangi kita dari dulu sampai selama-lamanya.
karena kasihnya sama kita, Allah menciptakan dunia ini. Allah menciptakan langit dan bumi. Allah menciptakan cakrawala. Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan. Allah menciptakan benda-benda penerang. Allah menciptakan hewan-hewan. Dan Allah menciptakan manusia. Kita manusia. Allah gak hanya menciptakan kita, tapi juga Allah menjaga kita. Allah memberkati kita. Allah juga menyertai kita. Dan karena kasihnya sama kita, Allah mengutus anaknya yang tunggal. Siapa yo anak Allah? Yesus Kristus. Yesus turun ke dunia untuk mengajar manusia tentang kerajaan Allah dan untuk menyelamatkan manusia. Dari apa? Dari hukuman dosa. Semua orang sudah berbuat dosa, nakal, bandel, tapi Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia dari hukuman dosa. Karena itu adalah buktinya kasih Allah sama kita. Nah, seperti orang yang hampir tenggelam. Siapa yang pernah tenggelam di kolam renang? Apalagi kalau nggak bisa berenang. Kalau misalnya tenggelam, orang tidak bisa menolong dirinya sendiri. Dia mungkin kelelep, mungkin banyak minum air, tidak bisa menolong dirinya sendiri. Itu adalah gambaran orang-orang berdosa. Mereka tidak bisa menyelamatkan diri mereka sendiri dari hukuman dosa, yaitu maut. Karena itu Allah menyelamatkan manusia. Allah mengutus anaknya Yesus untuk menyelamatkan manusia dari hukuman dosa itu. Dengan cara pengorbanannya di kayu salib. Ketika ia disalib, Yesus menebus kita. Dosa-dosa kita yang digantikannya. Jadi Yesus menerima hukuman yang seharusnya kita terima. Karena itu kita sekarang sudah selamat. Ini adalah bukti kasih Tuhan sama kita. Dan tidak hanya menyelamatkan kita loh. Allah juga tetap mau menolong kita, menjaga kita, membimbing kita. Dan seperti yang minggu lalu temanya, masih ingat tema minggu lalu? Tentang Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus. Allah turun dalam bentuk Roh Kudus untuk menjaga kita, membimbing kita supaya kita menjadi anak-anak yang baik, supaya kita bisa menjadi anak-anak yang jujur, anak-anak yang nurut sama orang tua, anak-anak yang baik. Kalau dulu bentuknya mungkin dalam bentuk lidah-lidah api, tapi sekarang mungkin kita tidak bisa lihat, tapi bisa kita rasakan. Jadi ketika kita diajar untuk menjadi anak yang baik, itu sebenarnya Roh Kudus yang mengajari kita, membimbing kita. Dan itu tandanya Allah menjaga kita. Nah, karena Allah menjaga kita, mengasihi kita, maka kita juga harus mengasihi orang-orang di sekitar kita. Karena Allah sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Kita harus saling mengasihi, berbagi kasih dengan teman-teman, dengan keluarga, papa, mama, abang, kakak, adik, dengan semua orang. Ini tandanya kita juga mengasihi Tuhan. Tuhan, Allah mengasihi kita terlebih dahulu. Jadi kita harus mengasihi sesama. Nah, kalau sekarang semuanya masih pada di rumah, nggak boleh kemana-mana. Berarti kita saat ini berbagi kasihnya sama keluarga dulu. Sama Bulang, nenek, sama bibi, Kila, sama bapak, mama, sama abang, adik, sama sepupu, sama semuanya yang ada dalam keluarga kita. Dengan menunjukkan ini, kita sudah menunjukkan bahwa kita telah dipimpin oleh Roh Kudus. Bahwa Allah telah menolong kita, membimbing kita, dan menyertai kita. Nah, seperti yang tadi Kak Agnes sudah bilang di 1 Korintus 12 ayat 4-6,
Dan tema kita juga, Allah itu satu. Ketiganya Bapa, Anak, Roh Kudus, ketiganya adalah pribadi Allah yang satu. Allah yang esa. Ada Allah Bapa yang menciptakan dunia ini. Allah Bapa tidak hanya menciptakan dunia ini, Allah juga turun ke dunia, yaitu Allah Anak, Yesus Kristus, untuk menyelamatkan umat manusia dari hukuman dosa. Ada Allah Roh, yaitu Roh Penghibur, Roh Kudus, yang menjaga, membimbing kita dalam kehidupan kita. Ketiganya, Bapa, Anak, dan Roh adalah pribadi Allah yang satu. Ketiganya adalah Allah yang satu. Nah, sekarang karena kita sudah tahu, kita harus menghormati Allah yang satu. Seperti lagu yang tadi kita nyanyikan bersama-sama. Yuk bantuin Kak Agnes nyanyi ya. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh Penghibur, ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Ya, demikian firman Tuhan kita hari ini. Kita mau tutup dalam doa, lipat tangannya, tutup matanya, ikuti Kak Agnes berdoa tapi dalam hati saja. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Bapa, hari ini kami belajar tentang Allah itu satu. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh. Terima kasih Bapa, Engkau mengasihi kami dari dulu sampai selama-lamanya. Dan kami percaya sampai saat ini pun Engkau selalu menemani kita, menemani kami, menjaga kami, dan menyertai kami. Ajari kami juga untuk berbagi kasih dengan orang-orang di sekitar kami. Ajari kami untuk menunjukkan kasih kami kepada Engkau ya Bapa. Karena kami menghormati Engkau ya Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh. Ketiganya adalah Allah yang satu, Allah yang esa. Terima kasih Bapa, kiranya Roh Kudus yang memampukan kami untuk mengerti firman Tuhan pada hari ini. Doa kami Bapa, kami naikkan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Oke adik-adik, tadi kita sudah dengarkan firman Tuhan yang luar biasa. Sekarang saatnya kita memberi yang terbaik kepada Tuhan. Kita mau mengumpulkan persembahan kita angkat pujian, beri syukur. Kita sudah berikan yang terbaik kepada Tuhan, kita tetap percaya Tuhan tetap menolong kita, membimbing kita. Karena itu kita angkat sebelum kita mengakhiri ibadah kita pagi hari ini, kita angkat satu pujian, Yesus itulah satu-satunya. Berjanji akan kembali, angkat kita semua.
mau berdoa untuk persembahan dan doa syafaat yang akan dibawa oleh Kak Agnes. Kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur ya Bapa, karena kami masih boleh dalam lindungan Tuhan, kami masih boleh menerima berkat-berkat Tuhan, dan kami mengucap syukur jika hari ini kami boleh membawa persembahan kami. Berkati kiranya Tuhan persembahan kami, kiranya Engkau memberkati setiap tangan yang memberi. Tuhan berkati agar berkat Tuhan terus mengucur sehingga kami boleh menjadi berkat bagi sekeliling kami. Berkati persembahan yang telah terkumpul, kiranya boleh berguna bagi pelayanan dalam rumah Tuhan. Bapa di surga, pada hari ini Tuhan, bersama-sama kami berdoa di rumah kami masing-masing Bapa. Kami mau berdoa untuk situasi yang saat ini sedang terjadi, adanya pandemi dari virus corona Bapa. Kami berdoa Bapa, kami percaya bahwa Engkau Allah yang luar biasa, bahwa Engkau Allah yang sanggup mengangkat segala virus corona dari dunia ini ya Bapa. Kami berdoa Tuhan, jika saat ini masih banyak yang berperang melawan virus corona Tuhan, berikan kekuatan, berikan kesabaran, berikan kemampuan untuk mengatasinya Tuhan. Para dokter, perawat, semua orang yang berjuang untuk mencari obatnya Tuhan, berikan hikmat dan kebijaksanaan, berikan kesabaran, ketulusan dalam menjalankan tugas mereka Bapa, agar kiranya apa yang mereka lakukan Tuhan boleh berbuah baik ya Bapa. Berkati mereka yang menangani pasien positif corona Tuhan, kiranya mereka dalam lindungan Tuhan, sehingga mereka tetap boleh sehat Tuhan dalam menjalankan tugas mereka. Kami berdoa Tuhan, seluruh aparat pemerintah, presiden, wakil presiden dan seluruh jajarannya Tuhan, beri mereka hikmat dan kebijaksanaan dalam mengambil setiap keputusan-keputusan ya Bapa. Kiranya Engkau yang menyertai sehingga kiranya semua keputusan itu boleh baik adanya bagi Indonesia ini. Kami berdoa ya Tuhan bagi semua anak-anak KKR yang saat ini masih melanjutkan sekolah dari rumah, kiranya Engkau yang memberikan semangat yang tanpa putusnya Tuhan dalam mengerjakan tugas-tugas juga dalam mengikuti semua pelajaran dari rumah mereka masing-masing. Berkati kiranya Bapa seluruh orang tua yang tetap berjuang dalam masa ini Tuhan, kiranya beri mereka berkat, hikmat dalam mengajar juga adik-adik. Berkati mereka Tuhan agar tetap tercukupi segala kebutuhannya, karena Engkau Allah yang sanggup mencukupkan segala sesuatunya. Bapa di surga, kami berdoa Tuhan bagi gereja ini ya Tuhan, kiranya tetap seluruh jemaatnya tetap semangat bersekutu dalam rumah Tuhan bersama-sama menjadi pendoa syafaat Bapa. Bapa di surga, kami mau serahkan kehidupan kami dalam tangan kuasa Tuhan, ajar kami untuk senantiasa mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami, mengizinkan Roh Kudus untuk memimpin kehidupan kami, sehingga kiranya hidup kami boleh berbuah bagi sekeliling kami, dan hidup kami boleh menyenangkan hati Tuhan saja. Bapa di surga, kami mau serahkan kehidupan kami dalam tangan kuasa Tuhan saja. Kami percaya tangan Tuhan selalu senantiasa menyertai kami. Di atas segalanya ampunilah segala dosa kami, agar kami tetap layak datang ke hadirat-Mu. Indoa kami Bapa, kami naikkan di dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami. Doa Bapa kami kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Selamat hari Minggu semuanya. Hari Minggu. Jangan lupa selalu rajin cuci tangan, pakai masker kalau keluar, kalau bisa sih nggak usah kemana-mana, di rumah aja. Semoga sehat-sehat ya, sampai jumpa lagi, dah.